Halo Libra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi firasat kamu terhadap orang yang dealing sama kamu saat ini ya. Eh, Firasat itu adalah petunjuk. Terkadang dia sebagai petunjuk ya untuk mengontrol diri kita agar tak lepas gitu aja gitu ya. Maksudnya nggak terjebak dalam anggapan yang sebenarnya nggak benar ya, nggak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Apa yang kita udah yakin kadang-kadang kita salah gitu ya. Makanya Tuhan sering memberikan kita firasat agar kita bisa mengontrol diri kita gitu ya. Oke. Dan ini tuh pembacaan umum, jadi banyak yang energi Libra yang saya tarik di sini ya. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi kalian ya. Ada sebagian yang resonate di kalian, ada juga sebagiannya resonate di Libra-Libra yang lain ya. Ini juga tidak tergantung pada gender, ini bisa laki-laki bisa perempuan ya, vice versa. Jika kamu ingin personal reading, bila ada yang cocok di sini dengan apa yang kamu alami, silakan kontak saya melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita akan melakukan personal reading di sana ya. Baiklah, di sini ada 10 kartu dengan satu kartu bottom of the deck ya, dengan ada pesan angel ya. Satu bottom of the deck untuk pesan angel ya terhadap kamu ya. Oke, yang pertama ada di Hierophant ya, The Devil, kedua The Devil, ketiga Nine of Swords, yang keempat ada Seven of Pentacles, yang kelima ada Four of Cups, yang keenam ada The Emperor, yang ketujuh ada The Fool, yang kedelapan ada Ace of Wands, yang kesembilan ada Eight of Swords, yang ke-10 ada Six of Pentacles. Kemudian bottom of the deck untuk tarot adalah Two of Wands, yang dari Romance Angels atau kartu Oracle ya. Di bottom of the decknya ada Love Yourself First. Your self respect makes you more romantically attractive ya. Oke. Di Hierophant ya, kamu merasakan bahwa hubungan kalian ini berjarak ya. Jarak mungkin kalian terlalu beda usia dan itu mempengaruhi koneksi kalian ya, mempengaruhi. Memang koneksinya cukup kuat di sini, tetapi jarak kalian itu terlalu jauh gitu, dan itu mempengaruhi hubungan kalian ya, mempengaruhi cerita cinta kalian ya, kisah-kisah kalian. Maksudnya di sini kalian tuh sering merasa gelisah karena perbedaan usia ini, atau ada yang merasa ribet gitu ya. Jadi kalian perlu memperkuat lagi ya, lebih memperkuat lagi komunikasi kalian, atau ya membangun kepercayaan yang lebih solid gitu ya. Di sini ada perbedaan usia ya, ada juga seusia, sama-sama umur tapi beda pendapat, beda pola pikir, beda pengalaman ya. Terus ada beda agama juga ya, menjadi penghalang dalam hubungan kalian ini, dan kalian merasa bahwa ini hanya bisa sampai di hubungan saja gitu ya, tidak akan lanjut ke jenjang yang lebih serius gitu, karena jarak kalian inilah yang membatasi ya. Perbedaan usia, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan pendapat, pemahaman ya, banyak perbedaan di sini. Dan itu memang benar ya, karena makanya harus ada inisiatif dan antisipatif ya, sebelum kalian harus memilih untuk tetap dengan orang ini gitu. Kalian harus berpikir secara logis ya, apakah hubungan ini pantas untuk dipertahankan.
kalau memang berjarak terlalu jauh dan itu sangat mengganggu kalian, mendingan ya diakhiri saja gitu. Maksudnya memang tidak mudah, tetapi kan kita nggak usah memaksakan sesuatu yang nggak nyata gitu ya, nggak bisa dibawa ke kehidupan kita yang panjang gitu ya. Ya kita nggak harus tenggelam dalam harapan-harapan yang bakalan ending gitu ya. Jadi pikirkan baik-baik ya tentang hubungan kalian ini. Kalau masalah jarak menjadi penghalang dan itu terlalu kuat ya pengaruhnya, maka sebaiknya kalian inisiatif dan antisipatif ya. Oke, di The Devil saya melihat di sini firasat kalian mengatakan bahwa orang ini tuh ada sebagian yang jahat ada juga yang terobsesi kepada kalian hanya karena fisik ya. Ada juga yang berpikir bahwa orang ini kok posesif banget sih gitu ya, dia mencintai kamu karena nafsu gitu ya. Kamu berfirasat seperti itu, jangan-jangan dia hanya terobsesi kepada saya hanya karena nafsu ya, atau memang dia orangnya ada kelainan gitu. Mungkin beberapa dari kalian ini berhubungan dengan orang yang psikopat juga ya, atau dia memiliki karakter yang buruk gitu, suka membuli, suka kasar gitu ya. Jadi kalau firasat kalian sudah berkata bahwa ini toksik ya, ya berarti memang toksik gitu ya. Karena cinta yang diawali dengan dipertahankan karena nafsu itu nggak baik ya. Memang nafsu dalam manusia, pada diri manusia itu tetap ada, tetapi harus diseimbangkan dengan cinta yang benar-benar tulus ya, supaya berimbang gitu ya, berjalan sejalan gitu. Ada gairah yang negatif dan positif itu bercampur di sana supaya seimbang, bisa dinetralisasi gitu ya. Kalau mentoknya ke fisik doang atau nafsu doang atau ke terlalu posesif ya, terlalu berlebihan ya, itu mendingan kalian antisipasi ya sebelum kalian masuk ke ikatan yang lebih solid, karena itu sudah sulit dilepaskan nantinya ya. Kemudian Nine of Swords ya, kamu mikir gini, firasat kamu tuh kadang kamu gelisah, terlalu banyak pikiran, kok saya kok jadi gini ya, sama dia kok saya banyak gelisahnya, kok sama dia kok saya banyak kepikiran, banyak hal yang ingin saya sampaikan tetapi kok nggak bisa ya ya kamu merindukan dia ya, tapi dia itu toksik, jadi itu menggelisahkan kamu gitu ya. Sebaiknya kalau kalian merasa ada yang perlu diomongin ya, jangan dipendam, diungkapin. Kalau kalian sudah ungkapin dan melihat reaksi dia, respon dia gimana ya, kalau kalian ungkapin dulu baru kalian akan tahu bagaimana respon dia. Dari situ kalian bisa menilai ya, apakah jadi responnya kalau sesuai dengan hati kamu berarti akan baik-baik saja. Tetapi kalau responnya 180 derajat berbeda dengan yang kamu harapkan, berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu ya. Karena kita tuh harus nyambung untuk bisa menjadi pasangan yang serasi, itu harus banyak yang nyambung gitu ya. Jadi kita harus saling terbuka, harus bisa luas, maksudnya gini, bisa enjoy dalam menyampaikan sesuatu, terus dia responnya juga enak gitu ya. Karena menjalani kehidupan yang panjang itu dalam hubungan rumah tangga nanti intinya kan kalian akan menikah nih Jadi kalau kalian masih pacaran aja sudah gelisah kayak gini ya, ada yang nggak bisa kamu ungkapin, terus ada yang kamu inginkan tapi nggak kesampaian karena dia nggak merespon ya, atau dia nggak respect sama kamu, ya udah deh mendingan dibubarin aja gitu ya. Jangan nyiksa diri hanya karena kalian sudah terlanjur berjalan selama ini ya. Karena yang bikin kalian tersiksa dalam hubungan yang enggak jelas, enggak baik berlama-lama itu karena kalian tidak cepat
mengambil tindakan, terus nggak antisipatif gitu, nggak ada inisiatif untuk berpikir lebih logis gitu ya, untuk menyelamatkan diri kalian dari hubungan yang toksik ya. Karena kamu terbiasa atau kamu sudah mulai nyaman dengan kebiasaan buruk itu gitu ya, kebiasaan buruk yang dia berikan kepada kalian hanya karena kalian sudah terlanjur cinta atau kalian sudah terlanjur lama gitu ya. Sebaiknya kalian antisipasi dari sini, jangan sampai kalian terlanjur menikah nanti sudah sulit untuk melepaskan dan masalahnya jadi ribet, apalagi kalau kalian sudah punya anak nanti. Kalianlah yang memilih ya, kalianlah yang memilih kehidupan kalian sendiri. Jadi dari sekarang itu kalian harus jeli gitu ya. Oke. Di Seven of Pentacles, mungkin kalian ini merasa ya banyak kekecewaan yang kalian dapatkan dari dia ya, karena kalian sudah mengerti di satu sisi, tetapi dia tidak menghargai apa yang kalian hargai kepada dia atau kalian terima dari dia. Kalian bersabar, kalian sudah berkorban, kalian sudah menerima kesalahan-kesalahan dia, memaafkan, tetapi berkali-kali dia terus saja melakukan hal yang sama ya. Kamu punya satu kesempatan lagi untuk berbuat baik kepada dia ya. Jika yang kali ini dia masih tetap tidak menghargai kebaikan-kebaikan kamu, ya itu terserah kamu, pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu mau melanjutkan kekecewaan kamu yang bertambah banyak lagi ya, beberapa poin lagi, ya sudah, itu kan hati kamu, itu kan pikiran kamu, itu kan perasaan kamu, yang rasakan kamu gitu. Oke. Jadi terkadang firasat itu mengarahkan kita agar kita memperlakukan diri kita tuh yang dengan baik. Kita perlu menghargai diri kita ya, itu gunanya firasat ya. Kita perlu melindungi diri kita dari sesuatu yang nggak baik yang akan datang kepada kita gitu, sesuatu yang buruk gitu ya, atau ya merupakan sebuah petunjuk agar kita tuh mungkin diberi jalan gitu untuk masalah yang sedang membelenggu kita gitu ya. Kemudian di Four of Cups, sebenarnya di sini kamu merasakan ya, firasat kamu merasakan bahwa hal-hal yang sudah kamu hadapi saat ini tuh masih perlu untuk pasti masih ada lagi yang akan lebih baik gitu, yang lebih baik yang akan datang. Itu sebenarnya itu benar ya, karena kenapa kamu bisa berpikir seperti itu, kenapa tiba-tiba kamu merasa nggak puas dengan sesuatu, itu pertanda bahwa ada yang kurang ya, kamu perlu melengkapi itu gitu ya. Itu artinya semesta sudah memberikan kamu petunjuk ya, membuka pikiran kamu untuk kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang akan melengkapi hidup kamu ya, yang akan lebih menyenangkan, dan itu sudah menanti kamu sejak lama ya. Jika kamu sudah mendapatkan firasat seperti ini lebih dari 3 kali, berarti itu alam semesta sudah mulai mendekati kamu, memberikan yang sesuatu yang kamu inginkan sebenarnya gitu ya. Jadi dengarkan kata hati kamu, apa yang hati kamu mau itulah yang harus kamu ikuti, karena diri kamu adalah hak kamu gitu. Jangan mengikuti apa yang kamu ngerasa udah nggak fair ya, sudah nggak balance lagi sama kamu ya. Jadi di sini tuh ada gambar tangan yang keluar dari awan ya, dia memberikan sesuatu, tawaran gitu, piala ya, atau cangkir ya. Jadi kamu tuh sudah diberi petunjuk untuk mendapatkan apa yang pantas untuk kamu dapatkan gitu dari semesta. Jadi kamu perhatikan firasat-firasat yang datang untuk kamu ya. Kemudian di Hierophant ya, kamu melihat orang ini memang dari sisi karakter dia memang dia keras kepala, dia memang romantis, dia dewasa, dia bijaksana, dia mungkin sedikit otoriter, dia juga romantis, dia jujur ya.
dia tegas, mungkin dia punya karakter seorang pemimpin. Tetapi makanya kamu tuh sulit melepas dia karena ada yang kamu andalkan dari dia itu, ada yang kamu kagumi dari sekian sisi buruk dia itu, ada satu karakter yang kamu ngefans banget sama dia itu ya, yang membuat kamu tuh tetap bertahan dalam hubungan ini ya. Tetapi kembali lagi ya, the fool, kamu harus berhati-hati di sini, the fool ya. Jadi kamu tuh masa bodoh dengan semua sikap buruk dia pada kamu ya, semua ketoksikan yang ada tuh kamu masa bodoh aja, maju aja terus ya, padahal kamu nggak tahu. Ini the fool, ada gambaran seekor anjing yang ingin menegur tuannya agar jangan maju lagi karena di depan sudah jurang gitu ya. Jadi kamu boleh menikmati kebahagiaan kamu sesuai keinginan kamu, terserah, tapi hati-hati. Jiwa kekanak-kanakan kamu ini justru akan membuat mungkin kamu merasa dia lebih dewasa dan kamu dimanjakan di sini. Di satu sisi walaupun dia toksik, tetapi dia ada kelebihan dia, kamu dimanjakan, atau kamu karena dia itu dewasa dan dia romantis sehingga kamu maju aja gitu ya, padahal kamu nggak tahu ya. Bukan kamu nggak tahu, kamu tahu, tapi kamu masa bodoh ya. Makanya di sini kamu perlu berhati-hati juga ya. Kemudian Ace of Wands ya, kamu merasa bahwa jika dia yang terbaik, maka itulah yang semesta berikan kepada saya gitu. Itu benar ya. Prinsipnya seperti itu saja, berpikir seperti itu lebih bagus. Jika dia yang terbaik, maka dialah yang diberikan semesta kepada saya ya. Jadi kalau bukan dia yang terbaik, berarti ada yang lebih baik gitu, yang semesta sudah sodorkan kepada kamu, dan untuk saat ini kamu sedang menyadari itu ya. Kamu sudah mulai mendapatkan firasat-firasatnya gitu. Jadi perhatikan ya, ketika mulai terlintas di pikiran kamu bahwa kayaknya saya perlu mencari yang lebih baik deh, kayaknya ini perlu diselesaikan deh ya, kayaknya, pokoknya kalau kamu punya hati berkata seperti itu, pikiran sudah mulai berpikir seperti itu tandanya semesta sedang menegur kamu, mencolek kamu agar kamu tuh nyadar bahwa apa yang kamu anggap baik belum tentu yang terbaik untuk kamu. So perlu berhati-hati, jelilah dalam menilai ya, dan hati-hati menerima apapun yang sebenarnya pada akhirnya hanya akan menjatuhkan kamu, menyakiti kamu, dan kamu sendiri tidak akan mampu untuk bertahan maupun melepas lagi gitu. Jadi kamu akan bingung karena kamu sudah terjebak dalam sebuah obsesi atau keterikatan, kemelekatan gitu ya. Itu kamu sudah sulit keluar dari sana ya. Jadi perhatikan tanda-tanda kecil atau pesan-pesan semesta yang datang melalui firasat kamu ya. Ikuti itu karena jadi ketika datang itu firasat yang berindikasi menegur kamu ya, cobalah saat itu kamu mikir perjalanan hubungan kamu dengan orang ini tuh sebenarnya sudah balance apa belum, maksudnya sikap dia itu udah benar apa belum ya, apakah ini sudah sesuai apa belum, apakah ini akan ke depan kalian akan baik-baik saja, apakah dia akan berubah. Kadang tuh ya kita berpikir sudahlah, mungkin sekarang dia masih gini, nanti juga dia akan berubah. Enggak, kebiasaan orang kalau sudah lebih dari 3 kali melakukan kesalahan yang sebenarnya kita nggak terima tapi kita masih maafin, mereka akan melakukan lagi, percaya deh. Ini berdasarkan pengalaman saya seperti itu ya. Mereka akan tobat ketika mereka menemukan orang yang sama dengan mereka gitu, atau lebih buruk dari mereka. Kalau kamu yang melau-melau aja, nerimo-nerimo aja ya,
hello, kamu cocok untuk orang yang menghargai kamu gitu ya. Kamu gak cocok untuk orang yang mengkhianati kamu, mempermainkan kamu, dan terlalu berlebihan memperlakukan kamu ya. Oke, kita masuk ke Eight of Swords. Sebenarnya di sini beberapa dari kalian tuh sudah terkekang, terikat, sudah dipagarin ya. Kamu tersiksa sendiri karena ya kamu tidak bisa melepas lagi gitu ya. Tapi kamu maksa berada dalam situ gitu. Kamu cobalah gunakan insting kamu ya. Ibaratnya ya, kalian lihat di sini kan ada pedang mengelilingi seorang wanita, dan wanita itu sedang terikat di badannya dan di matanya juga. Jadi ini tuh cinta buta ya. Manusia punya akal, punya pikiran, punya rasa yang disebut dengan insting ya. Jadi walaupun kita terikat ya, walaupun kita dipagarin, selama kita masih bergerak dan insting kita masih bisa merasakan dengan insting kita ya, kita akan temukan jalan keluarnya. Kalau kita mau bergerak ya, jangan biarkan mungkin orang-orang sekitar atau lingkungan atau kalian terpagari oleh masukan atau pendapat atau ya berupa ketidaksetujuan orang ya, membuat kamu itu terkekang di sana. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, atau dia telah mengikat kamu, dia telah menutup mata hati kamu sehingga kamu tuh tidak bisa bergerak untuk keluar dari hubungan yang toksik ini. Gunakan insting kamu, berpikir dengan masuk akal, bebaskan diri kamu dari ikatan ini ya, karena di sini pedangnya masih membuka pintu untuk kamu bisa keluar gitu. Kalau kamu melangkah ya menggunakan insting dan perasaan kamu ya, atau perasaan kamu akan bisa terlepas dari kekangan-kekangan itu ya. Jika kamu mengambil satu pedang ya dari belakang tanganmu dan kamu mengiris dengan akal pikiran kamu, tali itu akan terlepas ya. Kemudian kamu akan membuka mata kamu, dan kamu akan melihat bahwa oh, ternyata masih ada jalan untuk saya bisa terlepas dari hubungan ini ya. Ini digambar Eight of Swords, ada 8 pedang di situ ya. Oke, kita masuk lagi ke Six of Pentacles. Di Six of Pentacles sebenarnya di sini mungkin kamu yang terlalu banyak memberi ya. Memberi di sini bukan berarti memberi sesuatu barang, benda dan apa ya, tetapi banyak hal yang sudah kamu berikan, kesempatan, kemaafan, semuanya sudah kamu berikan, tetapi dia memberi balasannya masih kurang sesuai dengan yang kamu berikan gitu ya. Makanya di sini ada bottom of the deck, ada Two of Wands. Saya melihat sini ya, mungkin kata hati kamu ingin melepas dari hubungan ini. Ikuti itu ya. Ya, kamu harus memilih apa yang membahagiakan kamu ya. Kemudian pesan angel untuk kamu ya, dari oracle card, love yourself first ya. You self-respect make you more romantically attractive. Jadi cintai dulu diri kamu ya. Cintai dulu diri kamu, biarkan kamu merasakan cinta yang romantis ya. Masih banyak hal-hal romantis yang akan kamu temukan di luar sana, yang menanti kamu di luar sana. Jika kamu mencintai diri kamu gak bakalan rela ya, gak bakalan mau dipermainkan oleh seseorang atau terbelenggu dalam ego-egonya dia gitu, keegoisannya dia, dalam bingkainya dia ya. Jadi pesan semesta di sini atau pesan angel kepada kamu, love yourself first ya. Jadi kamu itu harus mencintai diri kamu dulu.
supaya kamu tahu mana yang pantas untuk kamu gitu. Kalau kamu nggak mencintai diri kamu sibuk mencintai orang lain, itu artinya kamu membiarkan diri kamu tersiksa selama-lamanya gitu ya. Cintai dulu diri kamu, maka kamu bisa memberikan cinta yang tulus kepada yang sehat, yang sejalan, yang ikhlas kepada orang lain. Kalau kamu sendiri belum mencintai diri kamu, nggak peduli sama diri kamu, bagaimana kamu bisa memberikan kepedulian secara tulus kepada orang lain gitu ya, secara ikhlas ya dan tulus. Karena kamu akan banyak pertanyaan karena kamu merasa ada yang banyak yang gak balance, ternyata itu ada di diri kamu sendiri. Karena kamu belum mencintai diri kamu, bagaimana kamu bisa memberikan cinta kepada orang lain gitu, atau kamu mendapatkan cinta yang tulus dari orang lain sedangkan kamu sendiri nggak bisa memberikan, nggak tulus memperdulikan diri kamu sendiri gitu ya. Kita harus selamatin diri kita sendiri dulu ya, baru kita peduli kepada orang lain gitu. Oke, sampai di situ ya Libra. Semoga ini cukup menggambarkan ya, semoga ini cukup membantu kalian, semoga ini menginspirasi dan semoga ini bermanfaat. Perlu diingat bahwa ini video berlaku kapan saja. Ketika kamu ngeklik ini berarti kamu sedang membaca firasat kamu ya. Jadi tidak tergantung bulan apa, tahun berapa, terserah. Yang jelas di saat kamu menemukan video ini berarti kamu sedang menemukan ya, mencari tahu kebenaran firasat kamu sedang dialihkan oleh semesta untuk mengikuti kata hati kamu dan firasat kamu itu. Oke? Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.